Oke, selamat malam Bu Pustika. Saya Hendri Setiawan, Bu. Mohon izin untuk menyampaikan paparan terkait dengan UAS Manajemen Investasi, yaitu berupa review jurnal ya. Melanjutkan tugas yang sebelumnya, review jurnal yang saya ambil, yaitu fluktuasi harga saham batubara, peran faktor spesifik dan makroekonomi. Oke, yang pertama pendahuluannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari penelitian. Latar belakang, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat populer. Nah, saham ini memberikan keuntungan berupa pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Itu biasanya disebut dividen. Kemudian yang kedua, selain dalam dividen, keuntungan dari investasi pada saham itu adalah berupa capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan beli saham. Ya, jadi keuntungan dari capital gain. Nah, dalam dunia investasi, ini kan kita mengenal prinsip ya Bu ya, yaitu high risk, high return. Artinya semakin besar resikonya, maka semakin besar juga return yang ditawarkan gitu ya. Jadi berbanding lurus keuntungan sama resiko itu. Nah, saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang termasuk dalam resiko tinggi. Nah, tapi memang keuntungannya tadi cukup besar, makanya cukup menarik lah untuk investasi saham ini. Nah, salah satunya itu pada sektor komoditas batubara. Jadi yang mau kita bahas saat ini adalah terkait sektor batubara. Nah, saham sektor batubara itu termasuk jenis saham yang cyclical ya, atau punya siklus. Jadi kinerjanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan siklus bisnis. Jadi ada siklus-siklusnya, tidak selalu stabil ya atau flat gitu, tidak, karena ada siklusnya. Nah, pada saham cyclical, terutama batu bara, fluktuasi harga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada sektor lainnya. Artinya bisa tiba-tiba harganya itu anjlok atau jatuh, atau bisa juga tiba-tiba harganya itu sangat tinggi gitu. Jadi fluktuasinya itu lebih lebih tinggi lah daripada sektor-sektor lainnya. Nah, investasi pada sektor batubara sangat diminati mengingat sektor tersebut memberikan keuntungan ya karena fluktuasi yang cukup besar tadi dibandingkan sektor lain. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi pada sektor batubara itu bisa dari dalam perusahaan yang berupa faktor spesifik dalam pembahasan ini. Biasanya itu terkait kinerjanya ya, kinerja perusahaan, atau juga dari faktor eksternal, misalnya seperti kebijakan ya, atau inflasi, atau regulasi, dan lainnya. Nah, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah mengapa harga saham batubara mengalami fluktuasi. Kemudian yang kedua, apa saja faktor spesifik dalam fluktuasi harga saham batubara. Ketiga, apa saja faktor makroekonomi dalam fluktuasi harga saham batubara. Nah, ini yang makroekonomi ini faktor luar tadi ya. Kalau faktor spesifik tadi faktor yang di dalam perusahaan. Yang keempat, bagaimana faktor spesifik maupun faktor makroekonomi itu mempengaruhi fluktuasi harga saham batubara. Tujuan dari penelitian yang pertama adalah memberikan pemahaman mengenai fluktuasi harga saham batubara dalam investasi saham. Yang kedua, mengenal dan mengetahui apa itu profitabilitas, leverage, dan juga EPS atau earning per share. Nah, ini yang untuk faktor spesifik tadi. Kemudian yang ketiga, mengenal dan menganalisis pengaruhnya, pengaruh faktor spesifik tadi yang ada tiga, dan juga faktor makroekonomi yang berupa inflasi dan PDB ya,
domestik bruto terhadap fluktuasi harga saham batubara, pertumbuhan domestik bruto. Metodologi penelitian yang digunakan itu ya ada pertama populasi dan sampel, yaitu kemudian terkait pengumpulan data, dan kemudian menentukan variabelnya. Nah, untuk pertama populasi dan sampel. Populasi yang diambil dari penelitian ini yaitu perusahaan sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Itu pada periode 2011 sampai dengan 2020. Nah, dari 2011 sampai 2020 terdapat 24 perusahaan batubara di BI. Ini yang kita ambil menjadi populasi. Kemudian sampelnya, penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan harus memiliki laporan tahunan secara kontinu dari 2011 sampai 2020. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan harus memiliki laba yang positif, artinya tidak merugi ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan datanya, untuk faktor yang spesifik yang tadi ada tiga, eh, apa leverage, EPS, sama profitabilitas tadi, itu diperoleh dari annual report atau laporan tahunannya perusahaan sektor batubara periode 2011 sampai dengan 2020 yang sudah dipublis ya. Kalau apa saham yang terdaftar di bursa kan mereka publish laporan keuangannya. Nah, itu diperoleh dari website investing.com. Kemudian harga saham juga menjadi data yang dikumpulkan, eh, itu menjadi variabel dependennya untuk harga saham. Itu juga kita kumpulkannya di investing.com tadi. Kalau yang annual report kita ambil di IDX, portal IDX juga ada, di investing.com juga ada. Nah, untuk data makroekonomi, data inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto itu periode 2011 sampai dengan 2020 juga itu kita ambil dari website BPS ya, Badan Pusat Statistik, serta websitenya Bank Indonesia. Nah, untuk variabel dependennya itu yang spesifik adalah profitabilitas ya, atau return on asset, ROA. Yang kedua leverage, atau DER, yang biasanya debt to earning ratio. Dan yang ketiga EPS, earning per share. Untuk variabel makroekonominya, ini inflasi dan produk domestik bruto. Ini variabel independennya. Untuk variabel dependennya yaitu harga saham tadi. Sekarang faktor pengaruh spesifik dan makroekonomi. Faktor spesifik dan makroekonomi yang pertama adalah profitabilitas, mengindikasikan tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat menjadi good news atau sentimen positif. Jadi kalau tingkat keuntungan naik, biasanya menjadi sentimen positif bagi investor. Nah, leverage atau indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya ini terkait dengan utang ya, leverage. Yang ketiga IPS, yaitu laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Nah, ini juga menjadi faktor spesifik. Kemudian faktor makroekonominya yang pertama inflasi. Biasanya inflasi kalau meningkat direspon oleh investor sebagai bisa dua-duanya, bisa sebagai good news maupun sebagai bad news, tergantung dari sentimennya nanti yang akan apa namanya dipelajari ya. Kemudian yang kelima atau faktor makroekonomi yang kedua yaitu meningkatnya PDB. Itu menandakan bahwa daya beli masyarakat meningkat. Kalau PDB naik berarti kan perekonomian atau daya beli masyarakat meningkat. Hasil dan pembahasan, pertama adalah hasil penelitian, kemudian pengaruhnya terhadap fluktuasi, dan yang terakhir kesimpulan. Hasil penelitian
menggunakan model fixed effect ya atau FEM. Nah, itu diperoleh R square-nya sebesar 82,98%. Artinya variabel independen yang ada 5 tadi, baik spesifik maupun makroekonomi, dapat menjelaskan variabel dependen yang berupa harga saham sebesar 82,98%. Nah, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nah, kenaikan ROA sebesar 1% atau return on asset, jadi atau berarti keuntungan, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 0,000140%. Artinya variabel ROA memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap harga saham. Nah, variabel EPS, earning per share, juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Apabila kenaikan 1% untuk EPS, maka harga saham juga akan meningkat sebesar 0,012025%. Nah, ini cukup besar EPS ini. Yang memang berkaitan dengan nantinya pembagian dividen. Itu juga mengacu ke EPS. Nah, untuk variabel DER atau leverage tadi ya, hutang, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham nilai dengan nilai koefisien sebenarnya 7,45. Artinya apabila terjadi kenaikan DER sebesar 1%, maka akan menurunkan harga saham sebesar 7,45%. Nah, inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai koefisien sebesar 0,000883. Artinya, kalau terjadi kenaikan inflasi 1%, maka meningkatkan harga saham sebesar 0,000883%. Kenaikan PDB sama juga meningkatkan harga saham ya sebesar 0,273587%. Artinya memiliki pengaruh juga yang cukup signifikan. Nah, terkait sekarang pengaruhnya terhadap fluktuasi harga ya untuk faktor-faktor tadi ya, spesifik maupun makroekonomi. Nah, jadi ROA atau return on asset yang tinggi akan meningkatkan harga saham. Ini disebabkan oleh asumsi investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Gitu. Jadi perusahaan sehat. Nah, pertimbangan investor ketika mengambil keputusan investasi juga mempertimbangkan besarnya penghasilan per lembar saham atau EPS yang mampu dihasilkan perusahaan. Makanya apa tadi sangat signifikan ya pengaruhnya karena EPS ini dasar juga dalam pembagian dividen gitu kan. Ya, artinya mencerminkan kinerja atau keuangan kemampuan perusahaan dalam operasionalnya kan ya EPS ini labanya. Nah, untuk DER, investor cenderung menyukai perusahaan yang memiliki leverage atau DER yang lebih kecil. Jadi, agar terhindar dari resiko. Jadi, untuk DER ini agak tricky juga karena DER yang tinggi kan artinya perusahaan ini prospeknya juga mungkin tinggi di masa depan ya. Tapi ya berarti memiliki resiko juga gitu karena memiliki kewajiban ya atau memiliki hutang di masa depan gitu kan. Artinya akan harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan komitmen-komitmennya. Nah, biasanya kalau dari sudut pandang investor lebih suka yang DER-nya kecil. Nah, artinya perusahaan yang hutangnya lebih kecil. Tuh, makanya cenderung menghindari ya perusahaan yang memiliki leverage atau DER yang terlalu tinggi karena resikonya juga berarti tinggi gitu. Nah, kemudian pengaruh faktor makroekonomi, kenaikan inflasi dapat meningkatkan kegiatan investasi dan dapat meningkatkan harga saham. Nah, jadi kalau inflasi naik, harusnya eh, indeks harga saham gabungan atau IHSG atau BI secara keseluruhan juga naik ya, meningkatkan harga saham. Tapi apabila inflasi menembus angka 10%, maka kegiatan pasar modal akan terganggu. Artinya kalau inflasi juga terlalu tinggi, justru dapat berdampak negatif. Artinya dapat menjadi kekhawatiran bagi para investor. Nah, meningkatnya PDB, produk domestik bruto, itu kan menandakan bahwa daya beli apa namanya masyarakat meningkat. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, maka kegiatan perekonomian atau keuntungan perusahaan juga harusnya akan meningkat. Nah, maka dapat berdampak
terhadap peningkatan harga saham, harga saham. Oke, kesimpulannya, faktor spesifik yang terdiri dari profitabilitas atau return on asset dan EPS itu memiliki pengaruh positif ya dan signifikan terhadap harga saham batubara. Sedangkan untuk leverage DER itu memiliki pengaruh negatif ya. Artinya kalau DER-nya tinggi, maka memberikan sinyal kepada investor bahwa ini perusahaan akan memiliki resiko yang lebih tinggi di masa yang akan datang ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi cenderung akan menghindari nih kan dengan leverage yang tinggi. Artinya kalau harganya leverage-nya meningkat, itu dapat menjadi penurunan terhadap harga saham. Itu karena investor akan mempertimbangkan untuk exit dari saham tersebut. Nah, kemudian faktor makroekonomi berupa inflasi pada batas tertentu ini akan berdampak positif nih untuk meningkatkan harga saham batubara. Tapi kalau inflasi berada di level yang terlalu tinggi, maka setiap penambahan persentase inflasinya justru akan menyebabkan penurunan harga saham. Untuk pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto juga meningkatkan kegiatan investasi masyarakat. Jadi berpengaruh juga terhadap fluktuasi harga saham batubara ya. Harga saham khususnya batubara ini ya. Nah, untuk terakhir kelemahan dan saran. Jadi, dalam penelitian di dalam jurnal yang saya lakukan review ini ya, atau bedah jurnal ini, masih terdapat keterbatasan, yaitu belum melakukan analisis yang optimal untuk nilai DER dan inflasi terhadap harga saham batubara. Jadi, masih sedikit abu-abu ya, masih tricky juga untuk DER dan inflasi ini. Perlu dilakukan, pengkajian ulang menggunakan model nonlinier kuadratik bagi kedua variabel tersebut. Kemudian untuk penelitian lanjutan, diharapkan dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap, DER, inflasi, dan juga pertumbuhan PDB ya, khususnya makroekonomi tadi berarti, agar dapat lebih memastikan pengaruhnya terhadap, fluktuasi atau pergerakan harga saham yang khususnya, sektor batubara. Nah, kemudian bagi suatu perusahaan ya, ini saran untuk perusahaan, penting untuk meningkatkan profitabilitasnya ya, atau ROA atau EPS tadi, untuk memotivasi investor agar menginvestasikan dananya. Jadi sinyal positif bagi investor. Nah, selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan tingkat leverage ya, atau kewajiban atau hutang pada batas yang wajar atau aman lah gitu. Jadi supaya resiko juga tidak terlalu besar. Oke, segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, Bu Pustika.